Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, alhamdulillah kita benar-benar bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari, menekuni ilmu tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu tentang sholat tahajud ini ternyata sangat banyak sekali, sangat luas sekali ilmunya. Semakin kita menyelami lautan ilmu sholat tahajud itu, semakin ke dalam itu semakin banyak hal-hal tentang tahajud yang belum kita ketahui. Itulah sebabnya selama kita masih diberi waktu oleh Allah, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan lahir dan batin ini, jangan sampai kita tidak berjuang untuk mencari, mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Yang kedua, tema video motivator tahajud kita hari ini adalah sebagian besar orang yang hidup di dunia akhir perjalanan hidupnya ternyata tidak selamat. Hanya sebagian kecil orang yang pelaku sholat tahajud yang selamat selama hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita wajib ya memperhatikan kejadian-kejadian di sekitar kita, baik yang langsung maupun tidak langsung ya. Tidak langsung itu kita menonton televisi, menonton media-media sosial dan sebagainya, atau membaca buku ya. Nah, mengapa dikatakan ya bahwa sebagian besar orang yang hidup di dunia ini pada akhir perjalanan hidup orang tersebut tidak selamat. Nah, ini menjadi kajian kita, menjadi fokus kita, menjadi kepedulian kita untuk melihat fakta-fakta yang nyata di depan kita. Kemudian, wahai saudaraku, kita tadi sudah menyampaikan ya bahwa sebagian kecil orang-orang yang hidup di dunia itu yang selamat. Nah, yang selamat itu ternyata disebabkan mereka mempunyai amalan bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Saudara-saudaraku semuanya, sesama muslim, pada hakikatnya 3 hal yang wajib kita ketahui dari sholat tahajud ini. Yang pertama itu adalah sholat tahajud merupakan pelajaran utama dari Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Seandainya Allah tidak
memberikan petunjuk tentang sholat tahajud ini, seandainya Allah tidak memberikan banyak informasi yang berkaitan tentang sholat tahajud ini di dalam kitab sucinya, tentu kita tidak tahu harus bagaimana di waktu malam hari. Jadi resep tentang sholat tahajud ini benar-benar dari Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Sebagaimana kita semua mengetahui bahwa selain nama Allah, pasti bukan Tuhan, pasti bukan pemimpin kita manusia-manusia ini. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah, pimpinlah kami ya Allah, supaya kami ini hidup di jalan yang benar, supaya kami ini hidup dengan cara-cara yang benar. Karena kalau kita sampai di dunia tidak hidup dengan cara-cara yang benar, tentu kita akan menuai hasil yang buruk bagi kita, yaitu kita akan dimarahi atau dihukum oleh Allah. Sebetulnya ini pelajaran yang sangat-sangat penting sekali ya, bahwa Allah itu sebagai pencipta manusia ya, Allah yang menciptakan manusia itu tidak membiarkan begitu saja orang-orang hidup semaunya sendiri ya, atau hidup tanpa petunjuk, hidup tanpa pedoman. Nah, itu yang menjadikan kita sadar betul ya, bahwa ternyata sholat tahajud itu merupakan pelajaran yang utama di dalam agama Islam. Dalilnya adalah banyak sekali ayat-ayat tentang sholat tahajud ini di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itu semua ya merupakan indikator betapa pentingnya pelajaran tahajud ini bagi setiap orang Islam. Yang pertama itu ya. Yang kedua, sholat tahajud itu ibadah yang penting sekali yang diperintahkan oleh Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Itu artinya apa? Artinya manusia yang masih hidup di dunia ini diberi perintah oleh Allah supaya malam-malam bangun ya, dan malam-malam mau mengerjakan sholat tahajud secara gigih ya, secara sungguh-sungguh ya. Nah, itu menjadi catatan penting bagi kita bahwa ibadah yang paling penting sekali itu adalah sholat tahajud ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat tahajud ini justru merupakan ibadah yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW itu. Artinya apa? Artinya sebelum Nabi Muhammad mendapat perintah-perintah yang lain, Nabi Muhammad tuh diberi kewajiban malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah itu. Nah, yang paling penting lagi bahwa sholat tahajud ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk seluruh umat manusia yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW ini. Memang di
dalam Al-Quran itu disebut ya sholat-sholat yang lain, terutama sholat 5 waktu ya. Nah, itu artinya apa? Semua sholat yang diperintahkan Allah yang tertulis di dalam Al-Quran itu wajib kita kerjakan. Namanya perintah Allah itu. Nah, tentu tidak boleh kita mengabaikan perintah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ya, sholat tahajud itu amal yang paling utama di dalam agama Islam. Ternyata ya. Jadi di antara amal-amal ibadah yang lain itu nomor satu yang akan dipertanyakan nanti itu adalah sholat tahajud kita. Seandainya jika ya, bukan seandainya ya, jika sholat tahajud kita itu sudah setiap malam, wah tentu Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita dan membalas semua kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan. Artinya apa? Artinya seperti di dalam Al-Quran bahwa para ahli surga itu, para penghuni surga itu dulunya orang-orang yang rajin mengerjakan sholat tahajud. Nah, ini kita pertegas lagi ya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang malam-malam sudah bangun, sudah mengerjakan sholat tahajud setiap malam, pasti masuk surga. Nah, di sana kata kuncinya. Kemudian sebagai orang Islam itu kita mempunyai kewajiban dua itu. Yang pertama, mengerjakan semua perintah Allah. Tentu saja yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran ya. Nah, itu artinya kita punya motivasi yang kuat untuk juga mempelajari isinya Al-Quran tersebut. Nah, di dalam salah satu ayat Al-Quran itu Allah menyatakan kami akan menurunkan kata-kata yang berbobot kepada kamu jika kamu malam-malam sholat tahajud. Nah, itu kata-kata yang berbobot tadi itu maknanya ternyata ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran tersebut merupakan kata-kata yang bermutu, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berkualitas. Tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran itu salah atau tidak ada maknanya atau tidak ada artinya itu. Semua ayat Al-Quran pasti merupakan firman Allah yang berbobot, yang mempunyai hikmah yang tinggi, yang mempunyai makna yang sangat besar bagi umat manusia. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk mengerjakan semua perintah Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh pilih-pilih perintah Allah. Wah, saya senang perintah Allah yang ini aja. Wah, saya senang mengerjakan perintah Allah yang itu saja gitu. Tidak boleh begitu ternyata. Apa saja yang sudah menjadi perintah Allah harus kita ketahui perintah itu dan kita mengerjakannya. Nah, itu kewajiban yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu meninggalkan. Yang kedua itu meninggalkan semua larangan Allah. Jadi semua larangan Allah yang
jelas-jelas tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, hukumnya wajib kita tinggalkan. Kita tidak mau mengerjakan larangan-larangan Allah itu. Nah, demikian juga terhadap larangan-larangan Allah ini, kita tidak boleh pilih-pilih. Wah, saya senang larangan yang ini, yang lain saja senang dilarang-larang gitu. Nah, kemudian orang tersebut ya, si fulan itu justru mengerjakan larangan-larangan Allah yang lain. Jadi sekali lagi kita tidak boleh pilih-pilih terhadap perintah Allah. Misalnya, wah saya senangnya umroh sajalah tiap tahun. Wah saya senangnya puasa saja gitu. Atau wah saya senangnya perintah Allah untuk sedekah gitu. Nah itu, tapi ketika membaca perintah Allah atau mendengar perintah Allah tentang sholat tahajud, malah tidak mau mengerjakan. Nah itu namanya namanya orang tersebut pilih-pilih perintah ya, yang tidak memberatkan yang dikerjakan, yang berat tidak dikerjakan. Nah kemudian jadi pilih-pilih itu maksudnya ada perintah Allah yang dengan segala kesungguhan kita kerjakan, tapi ada juga perintah Allah yang tidak kita kerjakan. Ya dengan berbagai alasan ya, berbagai argumentasi. Karena manusia itu pandai beralasan. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya itu kita juga tidak boleh pilih-pilih terhadap larangan Allah. Nah, salah satu larangan Allah yang wajib kita tinggalkan itu, Allah berpesan, kamu jangan merusak diri kamu sendiri. Nah, Allah melarang kita merusak badan kita sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan yang akhirnya merusak tubuh kita itu jelas tidak boleh itu, ya kan? Sebagai contohnya apa yang larangan Allah itu? Memang Allah itu tidak di dalam Al-Quran itu tidak memerinci sedetail-detailnya. Perintah janganlah kamu merusak diri kamu sendiri itu tidak diuraikan sedetail-detailnya apa saja yang merusak diri kita itu. Ya salah satu contohnya ya, larangan Allah yang merusak diri kita itu adalah kita minum minuman keras. Wah itu memang enak ya bagi yang minum itu ya, tapi lama-lama minuman keras itu merusak urat saraf orang tersebut, sehingga lama-lama sering tidak sadar diri ya, saraf-sarafnya rusak. Nah itu maksudnya merusak ya. Kemudian larangan Allah yang lain tuh misalnya makan narkoba ya kan. Makan narkoba itu narkotika ya, itu jelas akan berdampak merusak tubuh orang tersebut. Ya. Sehingga dilarang oleh Allah narkoba itu. Nah, itulah sebabnya pokoknya segala sesuatu yang akhirnya merusak tubuh manusia itu dilarang oleh Allah. Ya larangan Allah yang selalu menjadi perdebatan tidak selesai sampai saat ini, yaitu larangan merokok. Padahal merokok itu jelas
ada tulisannya itu merokok itu membunuhmu, ya kan? Merokok itu merusak jantung, merokok itu menyebabkan kanker dan sebagainya. Tapi ya namanya manusia ya ada yang, wah kalau saya nggak merokok saya seperti orang mati, nggak ada semangatnya lagi gitu. Wah, ya namanya alasan ya kan. Ya silakan aja dicari-cari. Jadi kita itu memahami isinya Al-Qur'an ya, itu ternyata juga tidak mudah itu. Tapi yang pasti benar kalau kita mau mempelajari, memahami isinya Al-Qur'an itu berpedoman kepada surat Ali Imran. Di awal-awal itu disebutkan ya bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu ada 2 jenis itu. Yang pertama ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya jelas. Artinya jelas. Tidak ada orang yang berdebat tentang arti ayat itu, tentang makna ayat itu. Nah, itu namanya muhkamat gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu yang bagaimana? Ayat-ayat berupa perumpamaan, ayat-ayat berupa analogi kan, ayat-ayat tentang ibarat. Nah, kita dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat tadi tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat tadi. Misalnya disebutkan di dalam ayat-ayat muhkamat itu Allah memberikan penglihatan kepada manusia ya. Jadi semua manusia itu yang lahir di dunia matanya melihat. Tapi Allah kemudian membuat perumpamaan orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an seperti orang yang buta katanya. Mereka adalah orang-orang yang buta. Nah, buta itu bukan berarti matanya nggak bisa melihat. Maksudnya buta itu diibaratkan seperti orang yang buta itu. Orang yang buta itu kan nggak bisa melihat, tidak melihat kejadian-kejadian sehari-hari di dunia gitu, kejadian sehari-hari di alam nyata ini. Nah, kemudian tadi ya contoh-contohnya larangan Allah itu yang kalau ini larangan Allah yang bersifat global ya. Global itu ya mencakup hal-hal yang semua hal yang merusak tubuh manusia. Bisa jadi sekarang ini belum ketemu ya obat apa lagi ya atau kesenangan manusia apa lagi yang sebenarnya itu merusak tubuhnya manusia sendiri. Nah, suatu saat nanti kalau ketemu berarti ayat Allah tersebut masih berlaku sampai kapanpun. Ya kan, karena tidak dibatasi pengertiannya. Kemudian ini ada pertanyaan nih. Pernahkah Anda perhatikan bagaimana orang-orang saat meninggal dunia? Jadi kita itu harus belajar kepada orang yang meninggal dunia. Kalau semua orang tuh pasti meninggal dunia, pasti ya, berarti informasi di dalam Al-Qur'an berisi kepastian. Jadi kalau ada yang mengatakan agama itu kan cuma hayalan ya, agama itu cuma kepercayaan ya, agama itu cuma cerita-cerita ya. Padahal bukan di situ. Justru agama itu memberikan
informasi kepastian. Kan kita butuh kepastian kan hidup di dunia ini kan. Nah, salah satu kepastian itu adalah semua orang pasti meninggal dunia. Artinya apa? Artinya tidak ada orang yang hidup terus-menerus sampai sekarang, ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun masih hidup, itu tidak ada. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'annya pasti siapapun yang hidup di dunia ini akhirnya pasti meninggal dunia gitu. Nah, jadi kalau manusia sih pernah manusia itu mencapai umur berapa ya? 1000 tahun ya? Nabi Musa kalau tidak salah sampai 900 tahun. Tapi kan akhirnya meninggal dunia. Tidak hidup di sini terus-menerus kan. Nah, kemudian ya itu tadi. Jadi kepastian pertama itu pasti meninggal dunia ya. Yang kedua, pasti tidak ada orang yang hidup terus-menerus di dunia ini. Allah menyatakan bahwa setiap yang hidup, makhluk hidup ya maksudnya, makhluk hidup itu pasti meninggal dunia. Soal kapannya itu ya kita tidak tahu ya. Nah, karena beda-beda orang ya. Tetapi yang jelas bahwa peristiwa kematian seseorang itu jangan dianggap remeh. Ya kan? Peristiwa kematian seseorang itu jangan dianggap remeh. Nah, pertanyaan kita yang berikutnya itu, dalam keadaan bagaimana seseorang itu saat meninggal dunianya, ya kan? Nah, kita harus memperhatikan itu, karena memang kita masih hidup kan. Apakah saat meninggal itu dalam keadaan sakit parah, gitu? Apakah meninggalnya itu dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Nah, yang ketiga, apakah meninggalnya itu karena kecelakaan, karena musibah, atau kecelakaan lalu lintas ya. Terus ada yang bertanya kan, apa mungkin seorang manusia itu hidup di dunia itu tidak sakit itu? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi jawabannya adalah mungkin. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selama hidup di dunia tidak pernah sakit, kena serangan jantung atau sakit jantungnya rusak gitu kan. Itu ada kenalan saya malah tiba-tiba nyeri dada, dibawa ke rumah sakit jantung, langsung dipasang ring. Sekarang dia sudah pasang ringnya sudah 4 itu. Nah, waktu itu dia nanya ke saya, apa ya penyebabnya kok orang kok bisa kena serangan jantung mendadak gitu kan. Kenapa harus pasang ring? Nah, dan saya jelaskan, ini Pak Haji. Jadi sampai sekarang ini pun, ya mohon maaf ya, ada ahli-ahli jantung itu mengatakan, kalau saya mengobati orang sakit jantung bisa, saya mengoperasi orang itu bisa. Tapi pertanyaan besarnya kan, mengapa orang ini kena serangan jantung tuh? Wah, kemudian muncul teori macam-macam kan, karena ini kan. Nah, setelah kita selidiki, ternyata sebabnya orang tersebut malam-malam tidur saja. Orang itu malam-malam tidak mau bangun, tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Nah, Nabi Muhammad itu contoh yang nyata. Tidak ada beritanya atau informasinya Nabi Muhammad kena serangan jantung dan dipasang ring sampai 4 itu. Tidak ada ceritanya.
Mengapa? Karena Nabi Muhammad itu malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, itu yang mau kita sampaikan ya, bahwa resep atau rumusnya orang hidup di dunia ini tidak terkena berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya itu resepnya cuma satu. Malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, dalilnya apa? Dalilnya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, pada sebagian waktu malam bangunlah kamu dan kerjakanlah sholat tahajud. Kamu pasti akan selamat hidup di dunia. Nah, itu kata kuncinya di sana. Jadi kalau kita sudah mengetahui informasi itu, kita tinggal melaksanakan, bahwa kepastian untuk hidup sehat selama ada di dunia ini ya cuma satu itu, sholat tahajud. Coba saya mau tanya kepada para hadirin, pada para penonton video ini, resep apa lagi yang bisa menjamin seseorang itu hidup sehat terus-menerus selama hidup di dunia? Nah, ketika meninggal dunia dalam keadaan sehat, tidak karena penyakit tertentu. Misalnya ada orang ya disebutkan meninggal dunia karena kanker otak gitu. Waduh, otaknya itu terkena penyakit kanker. Nah, tadinya tidak ketahuan gejalanya. Tahu-tahu sudah level tertinggi itu. Karena baru terasa ya. Waktu awal-awal itu kata orang-orang tuh tidak terasa penyakit kanker itu. Nah, kemudian setelah kena kankernya itu diperiksa, wah ternyata berobat kemana-mana pun nggak ada obatnya. Akhirnya orang itu meninggal dunia dalam keadaan sakit kanker otak ini. Nah, itu artinya apa? Artinya orang yang meninggal dunia tadi dengan sebab sakit kanker otak itu, artinya orang tersebut tidak selamat hidupnya. Ya kan? Hidupnya tidak selamat itu dalam bahasa agama. Nah, ternyata banyak orang yang tidak menyadari bahwa keselamatan itu sangat penting sekali. Ketika kita lahir di dunia, kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka ketika kita pulang nanti menghadap Allah kembali, wajib dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu salah satu contoh lah. Contoh lain lagi itu kena penyakit apa yang mengakibatkan meninggal dunia. Ternyata stroke itu. Stroke itu dalam bahasa medisnya the silent killer, pembunuh yang diam-diam. Banyak orang yang tidak tahu gejalanya, tahu-tahu stroke gitu aja, tahu-tahu tumbang gitu ya kan. Nah, itu salah satu contoh lagi orang yang hidup di dunia tetapi tidak selamat hidupnya. Nah, itu. Nah, kemudian jadi pertanyaan tadi ya, apakah manusia itu bisa hidup sehat terus-menerus selama hidup di dunia ini? Nah, kalau dalam Islam jawabannya pasti bisa. Tetapi ada syaratnya ya kan. Syaratnya itu
bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, kemarin saya ketemu orang ya, orang tersebut, bapak itu saya tanya, "Pak Haji, kalau boleh minta sama Allah, berani nggak minta umur sampai 100 tahun lebih?" gitu. Nah, si bapak itu jawabnya cepat sekali. "Wah, saya nggak mau minta panjang umur," katanya. "Nanti kalau saya umur 100 tahun itu, pada saat itu saya sakit-sakitan, saya nggak punya apa-apa, saya dalam keadaan lemah. Nah, nanti saya malah merepotkan anak-anak saya, malah merepotkan istri saya," katanya. "Malah merepotkan saudara-saudara saya," katanya. "Lebih baik saya jangan panjang-panjang umur lah," katanya. "Tapi meninggal dunia," katanya. "Loh, jangan begitu," saya bilang gitu. "Justru sebaik-baik orang itu yang panjang umur dan sehat," saya bilang gitu. Nah, kalau kita umurnya pendek kan berarti di dunia ini cuma sebentar. Nah, padahal masih banyak yang harus diperjuangkan itu, masih banyak yang harus dituntut ilmunya, ya kan. Masih belum hafal Al-Qur'an itu kan. Nanti kita kalau cepat meninggal, eee, nanti kita ya rugi. Nah, terus saya ketemu orang di bank itu, dia bilang, Pak Haji harus beli asuransi di bank ini." "Asuransi apa?" Kata, "Asuransi kesehatan, Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji tiba-tiba sakit gimana? Nah, siapa yang bayarin berobat Pak Haji di rumah sakit tuh?" Wah, kalau saya, "Jangan sampai sakit," saya bilang itu, "jangan sampai sakit." Memang ada rumusnya atau ada rahasianya? Ada, saya bilang itu. Kalau pengen sehat selama hidup dunia ini, malam-malam tahajud bangun. Beliau terus diam itu, si orang banknya itu yang menawarkan asuransi itu. Sebetulnya kalau kita ikut asuransi itu, kita rugi. Karena hasilnya asuransi itu sangat sedikit sekali, sangat kecil. Daripada ikut asuransi lebih baik uangnya disedekahkan, saya bilang itu. Udah asuransinya sama Allah gitu ya. Gitu. "Oh gitu ya Pak Haji?" Iya, jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita pasti tidak akan sakit selama kita malam-malam bangun dan berjuang tahajud itu. Nah, kemudian ada kejadian nih kemarin, ada kejadian yang luar biasa. Meskipun saya yakin tuh kejadian seperti ini tuh sudah sering sering, terjadi ya. Ada seorang kakek-kakek meninggal dunia dimakan ular raksasa. Jadi si kakek itu ditelan sama ular raksasanya, matinya di dalam perut ikan itu. Kok perut ikan, perut ular besar itu. Namanya ular piton katanya. Itu artinya apa? Artinya kakek tadi itu akhir perjalanan hidupnya tidak selamat, ya kan? Bagaimana mau selamat meninggal dunianya dimakan ular raksasa, ditelan mentah-mentah ya, di dalam perut ular itu mati beliau itu. Nah, apa yang kita petik dari pelajaran ini ya? Nah, ini merupakan salah satu contoh ya. Ada yang meninggal dunianya itu dimakan harimau. Wah, ini juga tidak terbayangkan oleh saya ya. Nah, ceritanya si bapak ini ya melihara harimau dari kecil dipelihara. Terus besar, kelihatan
kelihatan patuh lah sama Pak Hajinya itu. Jadi nggak di kerangkeng, nggak di borgol lah, itu nggak diikat pakai rantai besi loh. Biasa aja kayak pelihara kucing kok. Ternyata suatu hari Pak Hajinya itu lupa ngasih makan. Belum malah bapaknya sendiri yang dimakan. Nggak dimakan sampai habis, semuanya dikata-kata lah sama anaknya. Nah itu anaknya ketika mau nengok bapaknya itu kaget. Wah, kok ditengok dari luar tuh darah berceceran di mana-mana. Bapaknya udah dimakan harimau itu. Nah, apa pelajaran yang penting yang kita catat itu? Namanya binatang buas itu suatu saat muncul kebuasannya itu ya. Namanya aja binatang buas ya kan. Ya suatu saat ya kalau ada sesuatu yang nggak dia seneng, apa itu tadi, makan tuannya sendiri itu. Nah itu. Jadi kesimpulannya, jangan memelihara harimau di dalam rumah kita lah. Gitu. Ada orang yang juga di Makassar kalau nggak salah ya, memelihara buaya dari kecil, Pak Andi, Pak Yosef. Nah setelah besar kelihatannya nggak ganas ya. Ternyata suatu saat ketika si bapak itu sendirian di rumah, dimakan sama buayanya tadi. Wah luar biasa itu. Akhirnya si bapak itu meninggal dunia dalam keadaan dimakan dimakan oleh buaya besar itu. Artinya apa? Artinya bapak tadi meninggalnya tidak selamat. Artinya gini, hidupnya di dunia tidak selamat itu. Nah berakhir kayak begitu ya. Nah itu. Nah pertanyaan kita selanjutnya itu, mengapa Allah tidak menyelamatkan kakek yang dimakan ular piton tadi ya? Kenapa tidak diselamatkan Allah? Jawabannya pasti. Malam-malam tidak sholat tahajud si kakek itu. Nah, jadi rumusnya Al-Quran itu benar. Barang siapa ingin hidup dalam keadaan mulia dan berakhir dalam keadaan hidup yang mulia itu, ya malam-malamnya harus tahajud supaya selalu ditolong oleh Allah, selalu diselamatkan oleh Allah. Nah, jadi itu beberapa contoh manusia yang tidak selamat ketika hidup di dunia ini. Nah, ternyata menurut Al-Quran, sebagian besar manusia yang hidup di dunia ini akhir perjalanan hidupnya tidak selamat. Misalnya kena bencana alam, gitu, kena gempa bumi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak selamat tadi. Nah, jadi ketika kita menyadari hal tersebut, kita menyadari ya bahwa perjalanan hidup di dunia ini tidak mudah ternyata. Ya, hidup di dunia ini tidak mudah. Banyak bahaya, banyak malapetaka yang siap menghancurkan kita. Kalau bahasa agama ya berarti orang itu dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah, atau bahasa singkatnya itu dibinasakan oleh Allah. Nah, kita sekarang kita sudah mulai mengerti ya, mulai memahami ya, bahwa kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang sebelum kita itu perlu kita renungkan, perlu kita cermati ya. Nah, kemudian bahasa Al-Qur'annya itu
orang-orang yang tidak mau bangun malam dan tidak mau mengerjakan sholat tahajud yang lama adalah orang-orang yang sedang berjalan memasuki kehidupan yang sangat buruk. Nah, salah satu contohnya kakek tadi itu tanpa sadar ya memasuki kehidupan yang sangat buruk. Ini kejadian di Sumatera ya. Si kakek ini beda orangnya. Kakek itu udah maghrib, waktunya maghrib. Malah bilang ke istrinya, "Bu, saya mau ke hutan. Ada yang mau saya cari ke hutan." Istrinya bilang, "Jangan Pak, maghrib berbahaya." Waktu maghrib itu waktu yang sangat berbahaya Pak. Si bapak itu nggak mendengarkan nasihat istrinya. Tetap pergi ke hutan, Pak Andi, Pak Yosef. Sampai di hutan, ternyata tuh sudah ditunggu sama ular raksasa di sana. Dimakan. Meninggal di dalam perutnya si ular tadi. Nah, akhirnya ditunggu. Bapaknya itu nggak pulang-pulang. Nah, malam-malam minta tolong warga, seluruh warga dikerahkan untuk menolong itu. Ternyata di tengah-tengah hutan ditemukan seekor ular raksasa lagi tertidur tuh. Biasa kan ular kalau habis makan itu tidur ya. Nah, terus kok perutnya menggelembung besar itu. Nah, warga langsung paham, oh nih bapak itu dimakan ular berarti. Langsung ularnya dibunuh. Nah, kemudian disobek perutnya, bener si bapak ada di dalam ular tadi. Nah, itu contoh orang yang tidak selamat hidupnya di dunia ini. Nah, demikian pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini. Masih banyak contoh-contoh yang belum kita sampaikan ya. Contoh-contoh orang yang tidak selamat hidup di dunia. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, terima kasih pada hari ini kami masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk belajar tentang sholat tahajud ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini golongan orang yang malam-malam bisa bangun dan bisa mengerjakan sholat tahajud yang lama. Ya Allah, kami benar-benar tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu, tanpa keselamatan dari Engkau. Perjalanan hidup kami di dunia ini bisa tidak selamat. Kami semua ingin hidup kami di dunia ini dalam keadaan selamat, dan waktu meninggal dunia nanti juga dalam keadaan selamat. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.